Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1991, Wajah Perang yang Mengerikan. Eko yang sangat besar berdiri di atas dataran putih yang tandus, bersinar menyilaukan saat cangkang bajanya memantulkan cahaya langit yang mendung. Eko itu cukup kuat untuk menghancurkan benteng dan cukup kuat untuk menahan pukulan transenden, menjulang tinggi di atas tulang yang memutih karena sinar matahari seperti raksasa baja. Binatang raksasa itu memiliki 4 kaki yang kuat, punggung yang lebar, dan kepala datar yang bersandar pada leher yang panjang. Namun, ia tidak diciptakan oleh mantra mimpi buruk dalam bentuk kekejian yang menakutkan. Sebaliknya, ia pernah ditempa oleh Raja Pedang, mungkin untuk tujuan penting, mungkin hanya karena bosan. Kecuali jika seseorang ingin menindas yang lemah, Eko raksasa sangat cocok untuk pertempuran. Ia tidak cukup cepat untuk digunakan dalam pertempuran serius, dan meskipun karapasnya kuat, ia tidak cukup tangguh untuk bertahan dari banyak bahaya mengerikan di alam mimpi. Paling banter, ia bisa berfungsi sebagai menara pengepungan besar. Saat ini, bagaimanapun, ia berfungsi sebagai benteng pertahanan bergerak bagi staf komando pasukan pedang. Bukan karena kekuatannya atau cangkangnya yang tak tertembus, tetapi semata-mata karena tingginya yang memberikan Raja Pedang dan pengiringnya titik pandang yang nyaman untuk mengamati medan pertempuran. Ekor panjang Eko bersandar di tanah, berfungsi sebagai jembatan yang dapat digunakan untuk mencapai permukaan datar punggung makhluk itu, bahkan ada pagar pembatas yang dipasang di kedua sisi jalan menanjak untuk mencegah orang. Di belakang binatang baja itu, berdiri markas besar tentara pedang, yang terdiri dari tenda-tenda warna-warni dan pavilion kanvas, kebanyakan berwarna hitam atau merah tua. Tentu saja. Disinilah raja dan para pembantu dekatnya tinggal ketika pasukan sedang bergerak maju, dan tempat para jenderal berkumpul untuk berunding. Penataan ini sama sekali tidak mengesankan seperti Valor Keep di perkemahan utama pasukan pedang, tentu saja. Tetapi masih jauh lebih nyaman dan mudah diakses daripada yang diharapkan di tengah perang aktif. Akhirnya, ada jalan curam lain yang mengarah dari belakang Eko yang sangat besar dan naik ke lehernya yang panjang. Sebuah platform pengamatan melingkar terletak di ujung jalan yang lain, berada di atas kepala raksasa baja itu. Tiang pagar pembatas dekoratif dibuat agar tampak seperti mahkota, dan dataran putih tulang yang memutih karena sinar matahari dapat terlihat jauh di bawah dengan pemandangan yang menakjubkan. Di sanalah Suni berada pada suatu hari musim panas yang terik, menyembunyikan ekspresi muramnya di balik topeng wafer sembari mengamati medan perang yang penuh malapetaka. Yah, setiap hari di Godgrave sangat panas dan pengap, jadi hari ini tidak berbeda dari hari-hari lainnya. Dia mendesah, mengapa setiap perang yang saya ikuti selalu terjadi di daerah dengan kondisi cuaca ekstrim? Pertama cuaca dingin yang mengerikan di Antartika, sekarang cuaca panas yang menyesakkan di Godgrave. Sungguh sangat disayangkan. Perang berikutnya yang saya ikuti sebaiknya terjadi di suatu tempat dengan iklim yang baik. Orang-orang lain yang berkumpul di panggung tampaknya tidak setuju dengan sentimennya. Mereka semua mengenakan baju zirah tebal, kecuali Nevis, yang tetap pada keputusannya untuk tidak mengenakannya sama sekali dan mengenakan pakaian putih sederhana. Tidak ada sudut gelap di kepala Eko yang sangat besar tempat Suni bisa bersembunyi, jadi ia hanya menemukan tempat yang relatif sepi dan berdiri di sana sendirian. Bersandar di pagar dengan lengan disilangkan. Ditambah dengan topengnya yang menakutkan dan sikapnya yang dingin, pose ini membuat orang lain tidak mau mendekatinya, yang cocok untuk Suni. Hampir semua orang mengerumuni raja.
Anvil berdiri di titik terdepan panggung tontonan, mengamati pertempuran dengan ekspresi muram. Jubah merahnya bergerak sedikit tertiup angin, dan mahkota besinya tampak sangat berat hari ini. Sunni tidak tahu apa yang dipikirkan penguasa wilayah pedang, dan bahkan tidak bisa menebak apa yang dirasakannya. Tak seorang pun berbicara pada saat itu, terhanyut dalam pemandangan mengerikan dua pasukan besar yang saling bertempur di dataran di bawah. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Ada ratusan ribu prajurit yang bangkit yang berpartisipasi dalam pertempuran, begitu pula ribuan master. Ada banyak sekali ekos juga. Ada pula gerombolan besar makhluk mimpi buruk yang ditaklukkan oleh Beastmaster, dan pasukan orang mati yang dibangkitkan oleh Ratu Cacing. Garis depan pertempuran membentang dari timur ke barat sejauh tidak kurang dari selusin kilometer, dan kekuatan-kekuatan mengerikan menghancurkan barisan prajurit yang berjuang mati-matian. Aspek-aspek yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, dan memori-memori yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan lautan esensi untuk melepaskan segudang pesona. Dataran tulang berguncang, dan jalinan realitas tampak rapuh dan tipis. Dataran tulang itu meminum darah dengan rakus, dan terlalu banyak nyawa yang hilang setiap menitnya. Itu mengerikan. Di atas kepala binatang baja raksasa itu, suasananya hampir damai. Deru pertempuran yang memekakkan telinga bagaikan gumaman ombak yang jauh, dan tidak ada satupun kekuatan dahsyat yang dilepaskan di medan perang yang mencapai panggung tontonan. Akan tetapi, orang-orang yang berkumpul di sini sama sekali tidak merasa damai. Jika ada satu hal yang kurang di medan perang, itu adalah para orang suci. Tak satu pun dari kedua pasukan itu telah mengirim juara transenden mereka ke medan perang, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dari kejauhan dan menggertakkan gigi. Sunni telah membayangkan perang sebagai banyak hal, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa perang akan begitu membosankan. Pada awalnya, dia khawatir harus membunuh banyak manusia dengan kedua tangannya sendiri. Namun sesungguhnya, Sunni hampir tidak mempunyai kesempatan untuk menumpahkan darah setelah beberapa serangan pertamanya terhadap karavan pasokan tentara Song. Semua pembunuhan dan kematian dilakukan oleh prajurit biasa seperti Rain, dan merekalah yang membayar harga perang yang mengerikan. Itu adalah kebenaran yang memalukan. Budak Bayangan Bab 1992, Kehancuran Massal. Tentu saja ada alasan bagus untuk itu. Dan alasan yang memalukan dan jelek, tetapi tetap saja merupakan alasan yang baik. Segera setelah tahap kedua perang dimulai, pasukan dari kedua domain telah berusaha untuk menguasai wilayah Godgrave yang luas. Pasukan pedang telah memegang keuntungan besar dalam hal itu. Telah menguasai dataran tulang selangka timur dan sebagian besar wilayah tulang dada pada saat itu, sementara pasukan Song telah terkunci di dataran tulang selangka barat. Ada ekspedisi yang diluncurkan untuk menaklukkan dua benteng yang tersisa di Godgrave. Revel memimpin ekspedisi ke dalam kegelapan Spin Ocean, dan seorang Sein dari keluarga cabang Valor memimpin ekspedisi yang bersaing untuk memastikan bahwa Lightlayer tewas di sana. Pada saat yang sama, Sir Gilead berkelana ke selatan dengan pasukan kecil prajurit elit untuk mengklaim benteng di tulang paha dewa yang telah meninggal, mengingat kuil tanpa nama berdiri di antara mereka dan pasukan. Ekspedisinya tidak ada yang menentangnya. Ratu Cacing tampaknya telah memutuskan untuk memilih pertempurannya dan menyerah sepenuhnya di selatan. Banyak waktu telah berlalu sejak ketiga kelompok penakluk pergi, tetapi tidak satu pun benteng yang ditaklukkan, yang merupakan hal yang cukup penting. Itu karena penaklukan dua benteng terakhir akan menjadi penghitungan akhir otoritas yang dimiliki kedua domain di Godgrave. Dan begitu otoritas mereka tidak memiliki ruang lagi untuk tumbuh,
tidak akan ada yang tersisa untuk menahan para penguasa. Maka, Raja Pedang dan Ratu Cacing akhirnya akan memasuki medan perang secara langsung, untuk saling berhadapan, dan melihat siapa di antara mereka yang akan mewarisi tahta alam ilahi perang. Siapa di antara mereka yang akan membunuh yang lain dan mendapatkan mahkota milik yang lain, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh kedua pasukan besar itu sementara kelompok penakluk itu menerjang kedalaman Godgrave yang mengerikan untuk mengklaim benteng. Faktanya, prajurit biasa harus memainkan peran paling penting dalam perang kerajaan ini. Kewenangan domain tidak hanya bergantung pada benteng, sebagaimana yang telah diketahui Sunni. Ada faktor lain yang terlibat, seperti kekuatan dan semangat orang-orang yang menjadi bagian dari domain dan wilayahnya. Yang terakhir ini sangat penting, karena meskipun kedua domain itu secara kasar memiliki jumlah penduduk yang sama, ada wilayah yang luas yang belum ditaklukkan di Godgrave. Pihak yang berhasil mengklaim lebih banyak wilayah itu dapat dengan mudah mengubah keseimbangan kekuatan akhir sesuai keinginannya. Jadi, kedua pasukan besar telah memulai penaklukan. Proses awal untuk mengklaim wilayah bagi sebuah domain cukup sederhana. Sunni telah membantu pasukan pedang melakukan hal itu saat berbaris menuju Vanishing Lake. Pasukan manusia harus mengusir hutan merah itu, membakarnya, membantai makhluk mimpi buruk yang menghuninya, penguasa asli tanah terkutuk ini, dan membangun benteng di sekeliling retakan tulang kuno. Sehingga mencegah serangan menjijikkan itu untuk menyebarkan sulurnya dari Hollows lagi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih rumit, dan jauh lebih keji. Sebab setelah kekuatan manusia merebut kendali tanah Godgrave dari cengkeraman korupsi, manusia masih bisa berjuang untuk menguasainya di antara mereka sendiri. Dan itulah yang terjadi selama tahap kedua perang. Kedua pasukan terus mengklaim lebih banyak wilayah dengan mengusir hutan merah ke Hollows sedapat mungkin, tetapi mereka juga saling bentrok, memperebutkan tanah yang telah ditaklukkan. Pos-pos pemusnahan telah menjadi mata uang yang diinginkan kedua domain, dan karenanya, manusia kini menumpahkan darah manusia di Godgrave. Pasukan Song akhirnya berhasil mencapai Breastbone Ridge dengan melancarkan serangan dua arah dari dataran Collarbone dan Western First Rib. Medan perang menjadi rumit dan berliku-liku, dengan beberapa benteng berpindah tangan beberapa kali seminggu, dan semua itu dilakukan oleh para prajurit yang bangkit dan para perwira yang naik. Juara terkuat dari kedua pasukan besar, Sains, sebagian besar tetap berada di pinggir lapangan. Itu karena Sein terlalu kuat dan langka. Kehilangan satu saja merupakan kerugian besar bagi domain, terutama jika Sein yang gugur mengendalikan benteng, karena biasanya tidak ada yang tersisa untuk menggantikan mereka sebagai penguasanya. Selain itu, seorang transenden dapat memusnahkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka dilepaskan ke medan perang, korban di antara para prajurit yang bangkit akan terlalu mengerikan, yang tentu saja tidak akan menghentikan kedua pasukan untuk menggunakan Sein mereka sebagai senjata pemusnah massal. Bahkan, mereka akan dengan senang hati melakukan hal itu, semakin banyak musuh yang tewas, semakin baik. Akan tetapi, mereka dicegah melakukan hal itu oleh para Sein musuh. Para juara transenden tentara lagu menjaga para juara transenden tentara pedang dengan waspada, dan begitu pula sebaliknya. Tidak seorang pun dari mereka diizinkan memasuki keributan kecuali seorang Sein musuh melancarkan serangan terhadap prajurit biasa, jadi semua orang tetap pasif, tidak melakukan apapun. Para santo yang gagah berani memimpin prajurit mereka ke medan pertempuran. Hanya untuk kemudian mundur dan menyaksikan para prajurit bertempur melawan musuh sendirian, sementara para santo musuh berdiri di sisi lain medan pertempuran, melakukan hal yang sama. Tentu saja,
ada pengecualian terhadap aturan tersebut, terutama karena pasukan Song memiliki lebih banyak juara transenden, dan pasukan Song mengalami kesulitan untuk mengendalikan mereka. Namun, pada saat yang sama, pasukan pedang memiliki Changing Star dan Lord of Shadows, yang tidak dapat dihentikan hanya oleh satu atau dua Sein. Pengecualian ini jarang terjadi. Jadi, yang lemah bertarung dan mati sementara yang kuat berdiri di belakang dan menonton. Itu adalah peristiwa yang memalukan. Meskipun tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di sebagian besar perang lainnya, mungkin. Kadang-kadang itu juga cukup aneh. Pada suatu saat, misalnya, Science of Song telah memutuskan untuk melancarkan serangan rahasia di bagian Breastbone Ridge yang telah ditugaskan untuk diawasi oleh Sunni. Ia harus melangkah ke tengah medan perang, memanggil Shadow Chair, dan duduk. Kemudian menyaksikan Silent Stalker dan beberapa transenden lainnya bergerak canggung dari satu kaki ke kaki lainnya dan menggertakkan gigi mereka. Tidak mau memprovokasi dia dan tidak dapat melakukan apapun. Sunni tetap duduk sampai pertempuran berakhir, tanpa menggerakkan sedikit pun ototnya. Namun, dia punya firasat bahwa segala sesuatunya dapat berubah hari ini. Sebab meskipun dahulu kala telah terjadi banyak sekali pertempuran kecil dan pertikaian kecil dalam peperangan, pertempuran hari ini berbeda. Itu adalah bentrokan skala penuh pertama antara dua pasukan besar, dengan sebagian besar prajurit mereka hadir di medan perang dan berpartisipasi dalam pertumpahan darah. Skala pertempuran itu sungguh mengerikan dan menakutkan. Lagi pula, belum pernah ada pertempuran yang lebih besar dalam sejarah umat manusia. Sunni sedang menyaksikan kejahatan terbesar dalam sejarah dilakukan tepat di depan matanya. Ya, mungkin tidak. Manusia di dunia nyata, anak-anak perang, telah melakukan banyak kekejaman selama masa kegelapan, dan masih banyak lagi sebelum itu. Tidak ada yang benar-benar berubah sejak saat itu, kecuali bahwa prajurit manusia sekarang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dalam kekacauan yang tak terlukiskan dari konfrontasi dahsyat mereka, apapun bisa terjadi. Dia meragukan bahwa sains akan dipaksa untuk tetap diam sampai akhir. Budak Bayangan bab 1993, pengurangan. Jauh di bawah, pertempuran tampaknya berada pada keseimbangan yang rapuh. Garis pertempuran terpelintir dan terputus, dan di beberapa tempat, semua kepura-puran ketertiban telah hilang. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang telah bangkit saling terkait dalam pertempuran jarak dekat yang kacau di sana, telah melupakan semua tentang disiplin dan formasi pertempuran. Darah berceceran di tanah, dan serangkaian suara putus asa tenggelam dalam dentang baja yang memekakkan telinga. Di tempat lain, para perwira yang gagah berani masih mempertahankan kendali. Pasukan tentara pedang mendorong pasukan Song di sisi kiri formasi besar, sementara sisi kanannya malah didorong mundur. Di tengah, tarik-menarik yang hebat sedang terjadi, dengan tidak ada pihak yang berhasil menguasai wilayah. Sekilas, para prajurit domain pedang berada dalam posisi yang lebih baik. Hal itu telah terjadi sepanjang perang. Para prajurit dari domain Song tidak kekurangan keberanian, tekad, atau kecakapan bela diri. Pada kenyataannya, Sunni seringkali terpana oleh tekad mereka yang kuat. Kekuatan dan taktik mereka seringkali aneh, berbahaya, dan liar, membawa serta rasa bahaya yang mematikan. Mereka sangat tak kenal takut dalam menghadapi kematian, dan sangat kejam ketika mereka harus bersikap kejam. Akan tetapi, mereka sama sekali bukan tandingan para prajurit tentara pedang. Pasukan Sword Domain diperlengkapi dengan lebih baik, lebih terlatih, dan lebih mampu menjaga disiplin dalam situasi yang sulit. Meskipun setiap prajurit yang bertempur di bawah panji Raja Pedang tidak lebih kuat dari para prajurit Song, bersama-sama,
mereka menjadi pasukan yang jauh lebih tangguh dan lebih mematikan. Hal ini sebagian karena klan Valor dan pengikutnya telah berkuasa jauh lebih lama daripada klan Song, dan karenanya memiliki tradisi bela diri yang jauh lebih kaya. Inti dari pasukan pedang telah terbentuk dalam kampanye penaklukan berturut-turut yang membawa wilayah luas alam mimpi di bawah kendali manusia. Dan sementara Qi Song telah memimpin penaklukan bersejarahnya sendiri, cakupan dan panjangnya tidak sebanding. Itu juga karena para Awaken of the Sword Domain selalu lebih militan, dan budaya bela diri mereka selalu condong ke arah peperangan yang terorganisasi. Keluarga Valor mewarisi garis keturunan Dewa Perang, dan karena itu, wilayah yang berada di bawah kendalinya dipengaruhi dengan cara-cara halus agar sesuai dengan warisan itu, namun sebagian besarnya adalah karena Raja Pedang. Kewenangannya ada di mana-mana, menyelubungi pasukan pedang bagaikan tabir yang tak terlihat. Para prajurit tidak hanya bertempur demi wilayah kekuasaannya, mereka adalah bagian dari wilayah kekuasaannya dan, karenanya, menjadi penghubungnya. Sun Yi telah menyadari efek halus dari otoritas Anvil selama pertempuran pertama di tepi timur dataran tulang selangka. Mereka yang memilikinya tidak akan secara ajaib menjadi lebih kuat atau lebih berkuasa, tetapi kemanjuran tindakan bersama mereka akan lebih besar, kerjasama mereka akan lebih lancar. Dan semangat bertarung mereka akan menjadi lebih gigih. Itu adalah wewenang untuk membuat tentara menang. Dan itulah sebabnya prajurit Song kalah telak dalam perang ini. Bahkan sekarang, mereka menderita di medan perang. Gelombang prajurit Song menyerbu benteng baja pasukan tentara pedang, dan membayar harga mahal untuk setiap serangan. Meskipun pertempuran itu sangat dahsyat, musuh mereka masih mempertahankan disiplin bela diri yang tinggi, unit-unit terdepan menahan serangan selama yang mereka bisa. Lalu mundur untuk memberi ruang bagi pasukan baru. Ketika tiba saatnya untuk maju, mereka maju sebagai satu kesatuan. Ketika garis pertahanan ditembus dan para prajurit Sword Domain dipukul mundur, mereka segera menerima bala bantuan. Untuk setiap satu prajurit tentara pedang yang gugur, 2 musuh pun tewas. Sun Yi mendesah. Pada akhirnya, itu tidak menjadi masalah. Keunggulan yang tampak dari pasukan pedang hanyalah ilusi. Siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat mengatakan bahwa keadaan sebenarnya berjalan cukup buruk bagi pihak mereka. Itu karena Ratu Cacing juga menggunakan pengaruhnya di medan perang. Dan kekuatannya tidak kalah mengerikan dari kekuatan Raja Pedang. Apa pentingnya jika lebih sedikit prajurit dari pasukan pedang yang tewas? Pada akhirnya, semua yang terbunuh, tidak peduli pihak mana, bangkit kembali, menjadi anggota legiun orang mati. Hal itu juga berlaku sepanjang perang. Ya, pasukan pedang lebih kuat. Dan ya, mereka telah unggul sejak awal, memenangkan lebih banyak pertempuran daripada yang mereka kalahkan, dan menderita lebih sedikit korban daripada musuh. Namun itu tetap merupakan jalan menuju kekalahan yang pasti. Seiring dengan meningkatnya jumlah korban di kedua belah pihak, hanya satu pihak yang benar-benar melemah. Pihak yang diperjuangkan Sun Yi. Sementara itu, pasukan Song kehilangan prajurit yang telah bangkit, tetapi jumlah mereka tidak pernah benar-benar berkurang. Sebaliknya, mereka terus tumbuh. Sebab tidak menjadi soal kepada siapa orang-orang yang telah mati itu pernah setia, Ratu Cacing tidak membeda-bedakan antara yang gugur dari pasukannya sendiri atau dari pasukan musuh. Merangkul semuanya dengan keanggunan yang sama. Pemandangan yang mengerikan melihat seorang kawan yang beberapa menit lalu berjuang berdampingan denganmu, dan yang kematiannya sedang kamu tangisi. Bangkit dari tanah dan mengarahkan pandangan kosongnya kepadamu, bertekad untuk menghabisi nyawamu sendiri, sebagai balasannya. Seolah-olah tentara pedang sedang berperang melawan kematian itu sendiri.
Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak prajurit yang gugur di Sword Domain, dan semakin besar pula pasukan di Song Domain. Dan semakin lebar jurang pemisah antara keduanya, semakin banyak pula korban yang diderita oleh Sword Army, sehingga menciptakan siklus yang mengerikan. Meskipun unggul, mereka ditakdirkan untuk kalah dalam perang gesekan ini, situasi yang sama, meskipun dalam skala yang lebih kecil, saat ini sedang terjadi di medan perang yang diamati Sunni. Sesuatu harus segera berubah, atau mereka akan menderita kekalahan pahit, yang bisa jadi tidak dapat diperbaiki lagi, mengayunkan keseimbangan kekuatan terlalu memihak pada domain Song. Dia melirik ke arah Raja Pedang, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan sang penguasa yang menakutkan itu. Budak Bayangan bab 1994, Panggilan untuk bertempur. Tulisannya ada di dinding. Pasukan pedang tampaknya menang melawan musuh, untuk saat ini, tetapi seiring dengan meningkatnya jumlah korban dan semakin banyaknya gerombolan boneka yang mati. Tidak ada jalan keluar dari kekalahan pada akhirnya. Jika Sunni bisa melihatnya, maka Anvil juga bisa melihatnya. Namun, Raja Pedang tidak melakukan apapun. Satu-satunya perintah yang diberikannya adalah perintah-perintah kecil. Seperti mengirim pasukan cadangan untuk memperkuat bagian-bagian garis depan yang goyah, atau menarik mundur batalion-batalion yang babak belur. Keahlian taktisnya memang sempurna, tetapi itu tidak cukup untuk memperbaiki situasi. Pada saat itu, sang penguasa hanya menyaksikan pembantaian itu dalam diam, matanya yang dingin tidak menampakkan emosi apapun. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, atau mungkin sekadar menaruh terlalu banyak kepercayaan pada otoritasnya yang mendominasi. Kehadirannya memang lebih menyesakkan daripada panas yang menyengat. Sunni mengerutkan kening di balik topengnya. Dia tidak berencana untuk melenyapkan kedua pasukan itu, kan? Dari kedua penguasa, hanya Anvil yang memiliki pilihan seperti itu. Berkat Saint Tiris, yang mampu menembus tabir awan di atas medan perang. Namun, tidak, itu tidak mungkin benar. Bukan karena Anvil tidak mampu menerapkan strategi mengerikan seperti itu, tetapi karena Skytide tidak akan pernah setuju untuk mematuhi perintah tersebut. Bagaimanapun, dia punya keinginannya sendiri, dan pernah tidak menaati para penguasa sebelumnya. Lebih dari itu, putrinya sendiri saat ini ada di sana, di suatu tempat, bertempur di garis depan bersama para pejuang lain dari klan Bulu Putih. Bahkan jika Anvil mengancam akan menebas Tiris, dia akan mengundangnya untuk mencoba. Jadi, lalu apa? Seolah ingin menjawab pikiran-pikiran tersebut, sang raja tiba-tiba berpaling dari medan perang dan menatap sesuatu. Sunni sempat bingung, tidak tahu apa yang sedang dilihatnya, tetapi kemudian menyadari bahwa jawabannya sudah jelas. Mengabaikan orang-orang yang berkerumun di sekitarnya, Anvil menatap Nevis yang berdiri agak jauh. Dia mengamatinya beberapa saat, lalu bertanya dengan tenang, "Apa pendapatmu tentang hal ini?" Kerutan di dahi Sunni semakin dalam. Mengapa bajingan itu menyulitkan Nevis? Tentu, secara teknis dia adalah putri angkatnya, tetapi semua orang tahu bahwa itu hanyalah sandiwara untuk membenarkan aliansi politik. Bahkan jika itu tidak benar, Anvil tidak dikenal karena memperlakukan anak-anaknya dengan hangat atau penuh perhatian. Nevis juga tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu saja, bagi semua orang kecuali Sunni, ekspresinya akan terlihat tetap tenang dan kalem seperti biasanya. Dia mendongak ke arah Raja Pedang, terdiam beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Mengerikan sekali, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat berikutnya. Raja Pedang tersenyum, senyumnya samar dan dingin, tetapi tidak dapat disangkal bahwa itu ada. Anvil melihat kembali ke medan perang,
saya lihat kamu lebih mirip ibumu daripada ayahmu. Suaranya sama tanpa emosi seperti biasanya, tetapi ada sedikit nada pribadi di dalamnya. Kedengarannya hampir manusiawi. Nevis mengerutkan kening. Dengan cara apa? Anvil tidak menanggapi selama beberapa saat. Akhirnya, dia berbicara dengan nada acuh tak acuh, ibumu peduli pada semua orang. Tapi ayahmu hanya peduli pada dirinya sendiri, dan apa yang menjadi miliknya. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan pelan, mungkin itulah sebabnya dia pergi sebelum kita semua. Raja Pedang lalu melirik Nevis, tatapan tajamnya menghancurkannya dengan kekuatan hampir fisik. Karena kamu terkejut dengan pembantaian ini, kamu pasti peduli dengan para prajurit di bawah. Sudut mulutnya terangkat halus sekali lagi. Ataukah kau hanya menganggapnya milikmu? Sunni merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Apakah itu pertanyaan yang tidak berbahaya? Atau apakah itu ditujukan untuk menguji kesetiaan Nev terhadap Sword Domain? Atau apakah Anvil ini menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya sama sekali? Atau apakah ia berharap ia bisa? Bagaimanapun, ada sesuatu yang memberitahu Sunni bahwa banyak hal bergantung pada bagaimana Nevis menjawab. Para Sein yang lain nampaknya terusik oleh pembicaraan aneh antara panglima pasukan pedang dan juaranya yang paling bersinar. Nevis terdiam sejenak, angin memainkan rambut peraknya. Kemudian, dia mendesah, meregangkan leher dengan ekspresi lelah, dan berjalan menuju pagar peron yang lebar. Melompati mereka dengan satu gerakan yang luwes, dia mendarat di kulit baja Ekoe yang besar dan melangkah beberapa langkah ke ujung kepalanya. Di sana, dia berbalik dan menatap Sovereign dengan tenang. Dia mengangkat sebelah alisnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nevis mengangkat bahu. Aku akan turun. Aku bosan berdiri di sini dan tidak melakukan apapun. Dia memperhatikannya dalam diam selama beberapa saat. Bukankah aku telah melarang para waliku untuk melawan musuh, kecuali jika musuh itu menyerang terlebih dahulu? Nevis membalas tatapan matanya yang berat tanpa ekspresi. Ya, tapi kau tidak melarang kami memasuki medan perang. Anvil tersenyum untuk ketiga kalinya dalam satu hari. Kali ini senyumnya sedikit menakutkan. Bagaimana jika kedatanganmu memancing musuh untuk menyerangmu? Nevis hanya menatapnya tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat terdiam, dia berkata dengan nada tenang, "Kalau begitu, aku akan menghancurkannya." Senyum Anvil yang dingin berubah menjadi seringai yang sama menakutkannya. Tetapi dia tidak menghentikannya. Menyaksikan hal itu, beberapa orang suci yang hadir di panggung tontonan ikut tergerak. Roan menatap istrinya sekilas, lalu berjalan menuju pagar. Saya rasa saya juga ingin meregangkan kaki saya. Saint Heli, yang berdiri sendirian di seberang peron dari Sunni, melirik Nevis dan mendesah. Saya sebenarnya takut ketinggian. Menghabiskan waktu di tanah akan sangat menyenangkan. Rivalen dari Aegis Rose menatap mereka dengan bingung. Ah, ya, aku juga. Maksudku, aku juga ingin meluruskan kakiku, yang mulia. Bukannya aku takut ketinggian. Para orang suci lainnya juga sudah mulai bergerak. Raja Pedang tidak melirik mereka sedikit pun, terus mengamati medan perang. Sunni tidak yakin apakah itu karena semuanya berjalan sesuai keinginan sang penguasa, atau ia memang tidak keberatan. Nevis tidak menunggu para Sword Saint memunculkan sayapnya. Dia melompat dari kepala Eko yang sangat besar dan menukik ke medan perang seperti bintang jatuh, Saint Jess, yang muncul di sebelah Sunni pada suatu saat. Tertawa kecil melihat pemandangan itu dan menggelengkan kepalanya. Anak muda sekarang sangat mudah marah. Lalu dia menatap Sunni dan menyeringai. Bagaimana denganmu, Sado? Apakah kau ikut bersenang-senang?
Sunni menoleh dan menatap lelaki tua itu dengan dingin. Saat dia menjawab, suaranya yang arogan mengandung sedikit rasa tidak senang. Tidak mungkin, bukankah aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya? Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan tenang, saya seorang pasifis. Setelah itu, Sunni mendesah, mendorong dirinya dari pagar, dan berubah menjadi bayangan. Bayangan itu menghilang dari pandangan sesaat kemudian, menuju ke arah medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan. Jess mendengus dan menggelengkan kepalanya lagi. Anak ini, benar-benar pembohong yang buruk. Budak Bayangan bab 1995, Realitas Suram. Rain telah merasakan perasaan aneh ini akhir-akhir ini. Seolah-olah dia menjalani kehidupan sambil tertidur, terjebak dalam mimpi buruk yang panjang dan mengerikan. Bulan-bulan pertama perang merupakan cobaan yang mengerikan dan mengerikan, tetapi dia selalu merasa sangat terjaga saat itu. Mendaki lengan raksasa dewa yang telah meninggal, menyeberang ke tulang selangka, mendirikan kemah di tengah hutan yang keji, dan berbaris ke kedalamannya untuk mengklaim benteng untuk domain Song. Itulah kengerian yang dia ketahui dan terima. Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidaklah demikian. Rain mungkin sedikit beruntung karena menjadi bagian dari Legiun ke-7. Setelah memainkan peran penting dalam penaklukan benteng tulang selangka, mereka diizinkan untuk beristirahat dan memulihkan diri selama beberapa waktu. Bahkan kemudian, pasukan Song telah menahan Legiun ke-7 sebisa mungkin, membiarkan divisi lain memimpin serangan di jangkauan tulang dada. Butuh waktu yang lama sebelum Rain melihat orang membunuh orang lain, dan terpaksa menumpahkan darah manusia sendiri. Dia sudah lama takut akan momen itu, tetapi ketika itu terjadi dengan cepat. Itu adalah membunuh atau dibunuh. Orang lain tidak akan ragu untuk mengakhiri hidupnya jika diberi kesempatan. Hanya mereka yang akan melakukannya, jika mereka seperti dia. Dan itulah intinya, mereka seperti dia. Para prajurit Sword Army adalah sesama manusia, tidak berbeda dengan Rain. Dan pikiran untuk membunuh manusia lain tanpa alasan yang jelas sama mengerikannya bagi sebagian besar dari mereka seperti halnya bagi dia. Mereka semua telah bangkit, dan karena itu tidak asing lagi dengan pertumpahan darah. Faktanya, mereka semua adalah pembunuh alami, yang telah mengalami dorongan naluriah untuk bertarung dan membunuh makhluk hidup berkali-kali. Namun, ada perbedaan mencolok antara membunuh makhluk mimpi buruk dan membunuh manusia sungguhan, bukan hantu tak bernama yang dipanggil oleh mantra dalam mimpi buruk yang ilusif. Sebaliknya, pengalaman mereka justru membuat tindakan membunuh menjadi lebih sulit. Mereka yang secara rutin menghadapi Nigma Creatures tahu betapa berharganya kehidupan manusia. Karena mereka tahu bahwa manusia dikelilingi oleh musuh, oleh makhluk lain yang keji dari segala sisi. Para prajurit dari dua pasukan besar itu mungkin saja musuh, tetapi mereka bukan yang lain. Mereka sama saja, tetap saja, perang adalah perang. Pertama kali Rain harus membidik manusia, ia merasa mual dan takut. Ia terdiam sesaat. Tidak dapat melepaskan tali busur, lalu menurunkan busurnya sedikit, suatu tindakan yang entah bagaimana tidak disengaja dan sepenuhnya disadari. Akibatnya, anak panahnya mengenai paha pemanah musuh alih-alih menembus jantungnya. Tidak pernah semudah ini. Ada beberapa momen seperti ini kemudian, Rain yakin bahwa meskipun anak panahnya melukai banyak orang, mereka tidak membunuh siapapun. Terkadang, dia tidak demikian. Namun, semuanya terjadi begitu cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir. Sebelum ia sempat memahami implikasi dari tindakannya, ada musuh baru yang menyerbu posisi mereka, dan setelah satu pertempuran berakhir,
pertempuran lain akan segera dimulai. Anehnya atau mungkin cukup dapat diprediksi, bidikan para pemanah musuh seringkali sama mengerikannya dengan bidikannya. Petarung jarak dekat seperti Tamar dan Rai tidak menikmati hak istimewa yang sama. Namun, mereka juga tidak tampak bernafsu melihat musuh mati. Dalam pertempuran yang berdarah-darah, mereka seringkali bertujuan melumpuhkan lawan alih-alih membunuh mereka. Sesering mungkin, setidaknya. Namun seberapa sering hal itu bisa terjadi? Orang-orang masih saja sekarat. Pertempuran di Godgrave berlangsung cepat dan brutal. Satu pasukan menyerang, dan yang lain bertahan. Biasanya, dengan cepat terlihat jelas pihak mana yang lebih diuntungkan. Pihak lain mundur, tidak mau menderita banyak korban hanya karena alasan yang sia-sia. Kadangkala, perwira yang telah naik pangkat akan mencoba menerapkan strategi yang lebih kejam dan menahan prajurit yang ragu-ragu, tetapi para perwira itu sendiri juga manusia. Mereka sama terkejutnya dengan pertumpahan darah yang tidak masuk akal, dan sama kecewanya dengan kenyataan perang yang mengerikan. Semakin banyak orang yang tewas, semakin besar pula ketidakpuasan para prajurit dan perwira, dan semakin sulit dipahami alasan awal perang tersebut. Pada akhirnya, para prajurit di kedua belah pihak terguncang dan terganggu. Kam-kam tentara, yang dulunya ramai, kini sunyi dan sunyi senyap. Rain seringkali membuat orang-orang duduk di tanah dan menatap ke kejauhan dengan mata kosong, beberapa masih berlumuran darah dari pertempuran baru-baru ini. Sebagai seorang pemanah, dia biasanya lebih bersih dari mereka. Tapi selain itu, dia sangat mirip. Semua itu tampak terlalu buruk dan salah untuk menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa kenyataan hanyalah mimpi buruk. Sebenarnya itu akan sangat tepat. Rain telah menipu dunia dengan kebangkitan tanpa menjalani mimpi buruk pertama. Jadi, ada keadilan yang menyimpang dalam kenyataan bahwa hidupnya telah berubah menjadi semacam mimpi buruk. Namun, tentu saja, dia tahu bahwa apa yang terjadi di sekelilingnya, dan baginya, bukanlah mimpi buruk. Perang itu nyata sekali, dan kengerian perang itu pun nyata sekali. Tidak ada jalan keluar dari kenyataan itu. Dan yang bisa dilakukannya hanyalah menyalahkan dirinya sendiri karena datang ke neraka terkutuk ini alih-alih mengubur kepalanya di pasir dan dengan pengecut melarikan diri untuk bersembunyi di. Rain menemukan sedikit penghiburan di antara teman-temannya. Tamar, Rai, dan Fleur. Mereka berempat menjalani cobaan berat ini bersama-sama, dan mencari cara untuk bertahan hidup bersama-sama dengan pikiran yang jernih. Bahkan di tengah kesedihannya, dia tidak dapat membayangkan meninggalkan mereka. Namun yang paling membantunya tetap waras, adalah kebersamaan dan dukungan dari kakaknya. Kakaknya. Butuh waktu lama bagi Rain untuk menerima kenyataan bahwa gurunya yang misterius dan seringkali jahat itu sebenarnya bukanlah dewa yang jahat atau roh yang menyimpang, melainkan kakak laki-lakinya. Dan sepenuhnya manusiawi, terlebih lagi, manusia yang sama sekali tidak mungkin, mencengangkan, dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin keberadaannya masuk akal? Bagaimana mungkin dia menjadi salah satu saint terkuat di dunia, saudara laki-lakinya, dan juga pacar Changing Star? Tetap saja, meskipun membingungkan, kehadirannya di sisinya tidaklah tidak diinginkan. Sebaliknya, itu menjadi sumber kehangatan dan kekuatan baginya. Dan Rain sangat membutuhkan kedua hal itu. Terutama hari ini, karena hari ini, kedua pasukan besar telah berkumpul di dataran tulang yang luas, dan Legiun ke-7 terlempar ke dalam pertempuran dahsyat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.